Malam ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik Lebaran 2025. Kami ajak Anda memantau langsung kondisi lalu lintas di sejumlah titik di jalur Trans Jawa. Ya, kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi terkini dari beberapa CCTV di jalur tol Trans Jawa. Yang pertama dari gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Terpantau kendaraan yang akan mengarah ke arah Jakarta. Kita lihat mengalami kondisi arus lalu lintas yang ramai lancar. Ya, ini dia gerbang tol Kalikangkung yang bisa Anda lihat di sebelah kiri atas layar kaca Anda, di mana tampaknya kondisi arus lalu lintas di sana masih ramai lancar. Berikutnya di tol Cikampek kilometer 49, di mana terpantau arus lalu lintas one way di kedua jalurnya juga terpantau ramai lancar. Dan berikutnya di CCTV gerbang tol Cikatama terlihat kendaraan mengantre di gerbang tol Cikampek Utama. Ya, ini dia adalah pantauan kondisi arus lalu lintas terkini di gerbang tol Cikampek Utama, di mana diprediksi pada malam hari ini akan terjadi puncak arus balik menuju ke arah Jakarta. Dan berikutnya di tol MBZ kilometer 48 terlihat arus lalu lintas ramai lancar. Ya, di layar kaca Anda merupakan kondisi terkini di tol MBZ yang mengarah ke arah Jakarta. Ya, hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran 2025. Sejumlah rekayasa lalu lintas diterapkan untuk mengurai kemacetan. Kondisi terkini arus lalu lintas pada arus balik Lebaran akan disampaikan jurnalis Metro TV Nurul Zenita di gerbang tol Cikatama dan Joy Jones di arteri Cirebon. Kita akan ke Nurul Zenita terlebih dahulu. Nurul, bagaimana kondisi terkini lalu lintas di gerbang tol Cikatama malam hari ini? Apakah rekayasa lalu lintas masih diberlakukan di sana? Ya, Egan dan juga pemirsa, untuk secara keseluruhan kondisi lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek ini masih ramai lancar. Memang ada dari pantauan kami beberapa hari terakhir volume kendaraan ini cukup ada mengalami peningkatan dan juga ada beberapa titik yang mengalami antrian kendaraan seperti di 1 km menuju ke GT Cikampek Utama dari arah Palimanan ini mengalami antrian yang cukup panjang untuk para kendaraan ini masuk ke area Jalan Tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga ada di kilometer 52 sampai dengan kilometer 42 arah Jakarta ini ada antrian yang cukup panjang juga, dan juga di kilometer 62 karena banyaknya kendaraan yang hendak masuk ke rest area kilometer 62B. Untuk jalan layang MBZ ini masih terpantau ramai lancar, dan untuk rekayasa lalu lintas masih diberlakukan one way dan juga kontraflow. Untuk one way ini masih berlaku dari kilometer 414 Kalikangkung, GT Kalikangkung di Semarang sampai dengan GT Cikampek Utama di kilometer 70. Yang mana ini pada 2 hari lalu diberlakukan tahap 1 yaitu dari kilometer 188 sampai dengan kilometer 70 Cikampek Utama. Kemudian di hari selanjutnya yaitu kemarin diperpanjang one way ini dari kilometer 219, dan pada kemarin pada malam hari ini diperpanjang lagi dari GT Kalikangkung kilometer 414 sampai dengan kilometer 70 Cikampek Utama. Selain itu, untuk rekayasa lalu lintas lainnya yaitu kontraflow ini juga masih diberlakukan sejak 2 hari lalu, yaitu dari GT Cikampek Utama kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 Cikarang Utama, yang mana ini digunakan 2 lajur dari jalur arah Cikampek ini untuk menuju ke kendaraan yang hendak menuju ke arah Jakarta. Lalu kemarin malam ini diperpanjang kontraflow-nya sampai dengan kilometer
36 yang menggunakan satu lajur dari jalur menuju ke arah Cikampek. Dan juga dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari 30 gardu tol yang ada di GT Cikampek Utama, 26 ataupun mayoritasnya ini sudah dibuka untuk kendaraan-kendaraan yang hendak menuju ke arah Jakarta. Dan untuk one way nasional nanti akan diberlakukan mulai besok tanggal 6 April 2025. Ega dan juga pemirsa, untuk mengurai kepadatan kendaraan juga kemarin sempat diberlakukan kebijakan diskon tarif tol yang sudah diberlakukan sejak tanggal 3 sampai dengan 5 April kemarin dan sudah 3 sampai 5 April hari ini dan akan kembali diberlakukan lagi pada tanggal 8 sampai dengan 10 April mendatang. Egan. Baik, kita ke Joy Jones. Joy, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Apakah terjadi peningkatan jumlah kendaraan pemudik yang kembali dari kampung halamannya? Ya, selamat malam Egan dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Jalan Arteri Cirebon. Dan memang saat ini kondisi lalu lintas di Jalan Arteri Cirebon ini H+5 Hari Raya Idul Fitri sudah meningkat pemirsa. Bahkan juga sudah mulai terjadi kepadatan di Jalan Arteri Cirebon ini. Untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana kondisi jalan di Arteri Cirebon saat ini sudah bersama saya Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni. Selamat malam Ibu. Selamat malam Kang. Ibu boleh sedikit jelasin Bu bagaimana sih kondisi saat ini di Jalan Arteri Cirebon ini? Ya, untuk arteri Cirebon pada malam hari ini terlihat padat ya, namun roda tetap berputar karena petugas kami tergelar di lapangan walaupun hujan deras ya. Ini merupakan dampak dari diberlakukannya one way ya, sehingga kendaraan yang ke arah Jawa Tengah masih terlihat padat, tetapi tetap lancar, tetap berjalan, petugas-petugas kami juga tetap berada di lapangan. Ditambah cuaca hujan ya sedikit agak padat ya. Ibu, apa saja sih yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi kepadatan ini, Ibu? Ya, untuk arteri sendiri pastinya kami menggelar petugas-petugas kami di lapangan, baik dari Polri, Disub, dinas instansi terkait, stakeholder lainnya, untuk berada di tengah masyarakat, kemudian melakukan pengaturan, penarikan, dan memanualkan traffic light ya, karena memang diperlukan untuk penarikan yang lebih cepat di sisi yang arah ke Jawa Tengah. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan Polres sebelah ya, baik itu Ciko maupun Polres lainnya, agar mereka juga sama melakukan percepatan untuk penarikan kendaraan agar tidak terjadi stuck yang terlalu lama. Untuk himbauan sendiri Ibu terkait dengan masyarakat atau pemudik yang melalui jalur ini Bu, ada himbauan apa Ibu? Himbauan kami terhadap seluruh pemudik yang berada di arus balik maupun yang mengarah ke Jawa Tengah, tetap berhati-hati di jalan, jaga keselamatan, jangan memacu kendaraan melebihi batas kecepatan, perhatikan arahan petugas, perhatikan rambu lalu lintas. Kalau memang lelah, silakan beristirahat di rest area atau rehat sejenak di kantor-kantor kami, juga boleh di pos-pos pelayanan, pos pengamanan di kepolisian yang berada di sepanjang jalur arteri. Kami menyediakan layanan-layanan untuk mereka beristirahat. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya telah berbagi bersama Metro TV. Selamat kembali bertugas Ibu, salam untuk para pihak kepolisian yang lainnya Ibu, terima kasih banyak. Demikian Egan dan juga pemirsa, memang saat ini kondisi jalan arteri Cirebon ini padat, namun masih dalam kondisi yang berjalan seperti itu. Dan juga bagi Anda pemirsa yang melintasi jalur arteri ini, jika Anda kelelahan, Anda bisa memanfaatkan posko keamanan dari kepolisian yang berada di sepanjang jalur dari arteri Cirebon ini, karena juga diinformasikan bahwa posko keamanan yang disediakan oleh pihak kepolisian ini buka selama 24 jam. Jadi Anda kapan saja bisa memanfaatkan posko keamanan ini untuk beristirahat. Dan juga berdasarkan pantauan kami, memang di setiap posko keamanan itu di sampingnya selalu ada posko kesehatan yang juga buka selama 24 jam. Jadi bagi Anda yang ingin mengecek kesehatan Anda, jika memang diperlukan, Anda bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari jalur arteri Cirebon. Kembali ke studio, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Joe Jones, dan sebelumnya ada Nurul Zedita. Selamat bertugas kembali.